Ustaz, istri saya tahun kemarin tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dikarenakan sedang hamil besar. Lalu istri saya hanya membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Dan tahun ini kemungkinan juga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan dikarenakan melaksanakan ASI, program ASI eksklusif 6 bulan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tata cara yang benar untuk membayar puasa Ramadan istri saya yang telah ditinggalkan, atau orang yang pada saat bulan Ramadan tidak bisa berpuasa dikarenakan sedang sakit atau dalam perjalanan, apakah cukup membayar fidyah saja atau dengan puasa saja, atau harus keduanya membayar fidyah dan puasa? Ini pertanyaan yang masuk yang sudah dihimpun. Kita ambil dalilnya dulu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184 sampai 185, posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke tengah. Baik, perhatikan kalimatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk ditunaikan secara merata oleh orang-orang yang beriman. Ingat, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Quran, informasi yang disampaikan, saya sering katakan, itu jadi ukuran keimanan kita. Ukuran keimanan kita, apakah di situ iman kita kuat, iman kita lemah, atau Anda memang sama sekali nggak beriman, walaupun ngaku-ngaku beriman. Hati-hati ya. Nah, misal ujiannya di sini puasa. Kalimat puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya apa? Orang yang semangat menunaikan puasa, ya dia semangat mengerjakan Ramadannya, maka ini menunjukkan imannya sedang kuat. Tapi kalau sedang malas-malas kan, kemudian bahkan ada sifat misalnya agak kurang maksimal mengerjakan, ini pertanda imannya lemah. Apalagi yang sangat anti dengan puasa misalnya. Ya, kapan Ramadan? Insya Allah sebulan lagi. Cepat amat, kiamat aja nggak cepat. Ngapain repot-repot puasa? Bisa lihat kan? Nah, ini menunjukkan itu betul-betul sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Ingat, besok pun Jumat. Ya, ayat tentang Jumat dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-62, ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Awas yang ikhwan, yang laki-laki ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalimat salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika disuruh untuk mempersiapkan diri menunaikan salat Jumat, bergegaslah Anda. Ya, bergegaslah untuk ingat kepada Allah, tunaikan salat. Awas, hati-hati, kalimatnya dibuka dengan kalimat iman. Karena itu jika besok misalnya kita sudah ketahui, oh ini zuhurnya 11.59 misal saja gitu kan, kemudian Anda sudah siap-siap dari jam 11, siapkan pakaiannya, mandi terlebih dahulu, kenakan minyak wangi misalnya yang layak untuk dikenakan, maka ini menunjukkan iman Anda sedang luar biasa bagusnya. Tapi kalau Anda misalnya menunda-nunda, Masya Allah, sampai khatib dan naik belum? Belum, berarti belum, gitu kan? Masya Allah, khatib dan naik, udah khutbah keberapa? 1, berarti masih santai, gitu kan? Kalau ada yang seperti itu, bahkan sampai khatib naik di ujung khutbahnya, baru tergerak untuk datang, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Lemah dia. Apalagi kalau ada orang menyengaja tidak Jumatan, atau menukar akhiratnya yang lebih baik untuk kepentingan dunianya. Awas, hati-hati, di ayat ke-11 itu ada singgungan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Jika ada disaksikan, hati-hati ya. Hati-hati, ada orang-orang yang tega meninggalkan Jumatnya demi kepentingan dunianya. Ya, apakah karena bisnisnya, karena macam-macamnya? Kata Allah, katakan pada orang-orang seperti ini, apa yang Allah siapkan dalam Jumat lebih baik dibandingkan dengan semua itu. Nah, teman-teman, kembalikan kepada puasa. Ini tafsirnya tentu sangat dalam. Ya, kalau saya menyampaikan tafsir, mohon maaf, itu harus dilihat audiennya siapa, keadaannya bagaimana. Kita harus muqtadal hal, sesuai dengan objeknya, audiensnya. Kalau audiennya pembelajar, kita kirimkan turunannya, referensinya dan sebagainya. Tapi kalau kalangan-kalangan awam yang tidak butuh banyak kalimat, kita cukupkan dengan kalimat sederhana yang dipahami, yang tentunya ini kembali kepada ketentuan-ketentuan ulama. Tafsir itu nggak boleh ngarang, gitu kan? Baik, ada beberapa masukan-masukan, Ustaz nggak pernah menyebutkan referensi ini, referensi itu. Kalau mau disebutkan, sampai mau kapan bahasannya, gitu kan? Ada bahasan-bahasan tertentu yang harus menjadikan referensi itu muncul. Nah, saya kaitkan dengan ini, setelah diwajibkan, kemudian puasa, ada kondisi yang menurut Allah, sebagian belum tentu bisa menunaikannya. Siapa mereka? Quran surah kedua ayat 184-nya. Rahmukallah. Lihat kalimatnya. Ayyaman ma'dudat. Tunaikan puasa itu pada waktu-waktu beberapa hari yang telah ditentukan. Baik, jadi nanti kita runtutkan, disebutkan hari untuk memberikan keringanan kepada kita. Apalagi baru menerima puasa, perintah puasa.
Orang nggak pernah puasa, tiba-tiba turun ayat misalnya, sebulan penuh. Masya Allah. Bandingkan, senang mana kalimatnya? Sebulan penuh dengan hari-hari yang telah ditentukan. Lebih nyaman mana keterimanya di hati? Hari. Sebab ketika disebutkan harinya, yang terbayang puasa hari. Nggak sadar sudah sebulan gitu kan? Baik, tapi kalau disebutkan langsung sebulan, ke hati ada nggak enak perasaannya. Ya Allah, puasa sebulan gitu kan? Maka turun kalimat pertama menggunakan kalimat hari. Setelah paham, baru ayat 185-nya menggunakan bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jelas? Sama kayak Anda mau beli TV 4.999.000 dengan 5 juta. Anda pilih yang mana? Padahal cuma 0, sekian poin gitu kan? Tapi Anda pilih 4 juta, sekian karena Anda melihat 4-nya bukan 5-nya. Jelas? Nah, ini nanti ada kaidah-kaidah di ilmu balaghah. Taib, faman kana minkum marida aw ala safar. Jawaban dari pertanyaan ini. Maka jika ada di antara Anda kemudian sakit atau sedang dalam perjalanan. Awas hati-hati. Sakit dan dalam perjalanan, apa yang dimaksudkan di sini? Baik, saya coba cantumkan referensi supaya kita bisa memahami. Misal di Ibnu Katsir, yang saya punya tafsir Ibnu Katsirnya cetakan tahun 2009, ya, tahqiqnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Warnanya merah, ya, merah ati. Halamannya ada di halaman 241, posisi paling kanan di pertengahan. Baik, perhatikan kalimatnya. Ya, yang dimaksud dengan sakit di sini ada beberapa pendapat turunan dari para ulama. Dan pendapat ini nanti dinukil kembali. Saya sarankan kitab ini bagus banget. Ada kitab bagus sekali, namanya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, disingkat jadi Tafsir Ayat Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang saya punya, yang tulisan berbahasa Arabnya, ya, itu ada cetakan tahun 1999 di halaman 142, jilid yang pertama, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, di situ beliau terangkan tentang hukum yang nanti akan kita sebutkan. Baik, yang dimaksud dengan sakit di sini, saya ulang, yang dimaksud dengan sakit, para ulama terbagi pada 3 pendapat. Pertama, zahiriyah. Zahiriyah itu yang tekstual. Ya, kata zahiriyah yang penting sakit apa saja, yang disebut sakit, maka itu boleh dia membatalkan puasanya. Yang penting sakit. Ya, dan dia pendapat kurang kuat. Kalau ditafsirkan seperti ini, nanti setiap yang sakit boleh batal puasa. Ya, pulang dari alisan, tiba-tiba makan bulan Ramadan misalnya. Kamu kenapa batal? Saya tadi keseleo, kepeleset di depan, ya kan? Sakit. La haula wala quwwata illa billah. Ini nggak bisa diambil sebagai dalil. Baik, maka ini ditolak oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah sakit yang menyulitkan untuk puasa. Ya, sakit yang menyulitkan untuk puasa. Jadi kadarnya dia bisa puasa, cuman sulit. Dan pendapat yang ketiga ini kalangan jumhur, yaitu sakit yang jika dia berpuasa bisa memperparah penyakitnya atau berdampak buruk bagi dirinya. Ini golongan sakit yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dikiaskan kepada kalimat sakit ini, orang yang zahirnya, mohon maaf, zahirnya sehat, tapi tidak punya kemampuan untuk berpuasa, seperti orang sakit. Siapa yang dikiaskan di sini? Di antaranya adalah orang yang tengah dalam keadaan mengandung, baik, dan itu pasti perempuan, dan juga dalam keadaan menyusui. Yang tatkala dia akan berpuasa, dia khawatir, ya, ada ketidakmampuan atau ada bahaya bagi dirinya atau bagi bayi yang dikandungnya. Maka dalam hal ini, gitu kan, berat bagi dirinya untuk berpuasa, tidak seberat mengangkat kursi yang seperti ini, gitu kan. Baik, jadi berat dia puasa, sulit untuk menunaikan, maka dalam konteks ini berlaku hukum kebolehan untuk dia tidak menunaikan puasa. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ada orang sakit, dengan sakitnya bisa memperparah puasa, atau fisiknya sehat tapi tidak memungkinkan dia puasa, seperti tadi perempuan yang tengah hamil, atau dalam keadaan dia tengah menyusui, dia misalnya menduga bahwa dengan itu kalau dia berpuasa bahaya bagi bayinya atau bahaya bagi dirinya, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau yang kedua, orang yang memang dibuktikan secara medis tidak memungkinkan bagi dia puasa dalam hidupnya, berat. Ya. Makanya yutik di sini bisa dibaca dalam qiraat yang lain dengan yutawwikunahu. Wa 'alal ladzina yutawwikunahu ay yukallafuna 'alaihi atau yukallafunahu. Ya. Jadi memang dia sama sekali diprediksi dan diduga secara medis tidak memungkinkan menunaikan puasa. Seperti syekhun kabir, orang yang sudah syekh sepuh luar biasa.
ya fisiknya luar biasa lemah, sulit untuk berpuasa, maka yang seperti ini pun dibolehkan untuk berbuka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana konsekuensi dari bukanya itu? Bagaimana cara mengganti puasanya? Nah, ada dibagi dua golongan di sini oleh Al-Quran. Pertama, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Yang pertama adalah fa'iddatu min ayamin ukhar. Dia bisa ganti di hari lain. Disebut dengan qadha. Yang kedua adalah fidyatun ta'amu miskin. Cukup diganti dengan fidyah. Dia tidak usah puasa, tapi diganti dengan kadar makanan yang dicukupkan bagi dia. Kadar makanan dia digantikan setiap dia tidak berpuasa. Saya bahas yang pertama dulu ya, nanti kita masuk pada yang kedua dengan bahasan yang agak cepat sedikit ya. Jadi fokus di sini teman-teman sekalian. Pertama adalah qadha. Qadha ini diutamakan bagi seseorang yang tidak bisa berpuasa tapi masih punya kemampuan untuk mengganti. Maka ini yang diprioritaskan oleh para ulama dan tidak ada khilaf di sini. Tidak ada khilaf. Ya, karena itu tadi, mohon maaf, kasus yang ditanyakan perempuan yang tengah mengandung, kemudian juga yang dalam fase menyusui, ya dia masih punya kemampuan untuk mengganti di hari-hari lain, maka yang diutamakan bagi dirinya bukan fidyah, tapi puasa dulu. Puasa, hati-hati. Makanya ayatnya ditutup, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih bagus jika Anda bisa mengerjakan, jika Anda mengetahui. Ya, jadi dimunculkan ayat di akhir ini untuk mendahulukan puasa, ya dengan satu catatan bahwa jika mampu mengerjakan puasa itu lebih bagus untuk didahulukan sebagai prioritas. Jelas di sini? Nah, jadi mohon maaf bagi yang tadi mengandung, kemudian juga dalam fase menyusui, jika masih ada waktu bisa untuk menggantinya dengan puasa, maka itu didahulukan dibandingkan dengan fidyah. Paham? Ya. Dan alhamdulillah hari ini teknologi sudah semakin berkembang, konsultasi dengan dokter juga sudah semakin bagus, bahkan ada cara-cara, strategi-strategi yang tetap memungkinkan ibu hamil yang tengah mengandung ataupun yang menyusui tetap bisa menunaikan puasa dengan mengatur pola makan dan keadaan dirinya. Dan alhamdulillah istri kami pernah mempraktikkan itu. Ya, saat mengandung bayi yang kedua, belajar dari yang pertama, diatur waktu dan bisa. Bisa, ya dalam kondisi tertentu dia bisa puasa. Ya, begitu lemah misalnya dia berbuka, ya dalam kondisi yang lainnya. Tapi dia bisa menyesuaikan itu. Akhirnya setelah terbiasa ternyata Masya Allah dalam keadaan menyusui, ya dia bisa menyusui, ya dia itu maksud istri saya, dia bisa menyusui putri kami, kemudian disusui dengan baik, diberikan ASI-nya, dalam kondisi juga berpuasa. Dan alhamdulillah normal gitu. Alhamdulillah normal keadaannya. Jadi barangkali jangan pesimis dulu, jangan langsung disimpulkan kalau begini nggak bisa, tidak. Coba dulu dengan baik, konsultasikan dengan baik. Kalau memang secara medis tidak memungkinkan, maka silahkan Anda batalkan di sini, lalu diganti di hari lain dengan yang lebih lapang lagi. Paham? Baik. Tapi jika keadaan Anda memang secara medis nggak bisa puasa, seperti tadi ada syekh, ya mohon maaf, orang yang memang diduga sudah sepuh, fisiknya tidak kuat untuk itu, kan? Atau yang kedua misalnya, mohon maaf, ya mohon maaf, atau yang kedua memang tidak sepuh, tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang divonis secara medis ini nggak bisa puasa, maka bagi dirinya tidak berlaku qadha dalam hidupnya, cukup dengan fidyah saja. Fidyah itu secara bahasa tebusan, fidyah pengganti. Bagaimana cara menggantinya? Maka dia keluarkan kadar makan dia dalam sehari. Awas lihat, kadar makan dalam sehari. Antum sehari berapa kali makan? Umumnya 3 kali gitu kan? Maka keluarkan kadar makan dalam sehari itu. Ingat, yang diambil bukan kadar-kadar tertentu, tapi kadar makan antum pada umumnya. Kan levelnya bisa beda. Ya, ada misalnya yang makannya cuma dengan tempe, ketemunya kangkung dan sebagainya, maka kadar makan dia itu yang dijadikan keumumannya untuk diberikan sebagai fidyah. Tapi kalau menu Anda di rumah misalnya, mohon maaf, biasanya dengan ayam, ada daging kambingnya, ada sapinya, yang ketemu misalnya dalam sehari 150.000, maka fidyahnya keluar segitu. Bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Paham ya? Ustaz, bagaimana kalau saya punya kemampuan, alhamdulillah, tapi larangan dokternya juga untuk saya khusus, makannya cuma bayam aja, gitu kan? Tempe aja, gitu kan? Tapi punya kemampuan, maka yang dilihat bukan menu dianya, tapi keadaan menu umumnya di keluarganya. Paham? Baik, jadi kalau bisa silahkan berikan itu setiap kali dia tidak puasa. Ya, setiap kali, misalnya hari ini dia nggak puasa, dia keluarkan. Hari ini dia nggak puasa, dia keluarkan. Apakah untuk satu orang miskin? Itu batas minimal. Boleh lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu. Silahkan Anda bisa keluarkan
lebih daripada itu, ya. Kemudian bahkan pernah disebutkan, kata Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Al-Bukhari, kata beliau, pernah sahabat Anas bin Malik saking dalam keadaan sepuhnya tidak bisa puasa, beliau dalam setiap harinya mengundang 30 orang miskin. Ya, 30 orang miskin. Ya, Anas bin Malik jangan disamakan dengan kita, itu memang luar biasa. Sahabat kaya luar biasa, keturunannya juga banyak dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 10 sebelum hijrah. Ya, Anas bin Malik, bapaknya Malik, ibunya Malikah namanya. Ya, Anas bapaknya namanya Malik, ibunya Malikah. Lahir 10 tahun sebelum hijrah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, usianya 10 tahun, ibunya langsung bawa kepada Nabi, mengatakan, ini anak terlihat pandai, mohon diterima jadi pembantu beliau. Jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membantu Nabi selama 10 tahun, melihat kebiasaan Nabi, sangat paham dengan itu sampai didoakan oleh Nabi. Jadi didoakan oleh Nabi supaya menjadi seorang yang kaya, harta bendanya melimpah dan bernilai ibadah serta keturunan yang banyak. Sampai ketika beliau kemudian, ya, Rasulullah SAW meninggal dunia, terbukti doa itu menjadi di antara sahabat yang cukup kaya, sampai punya kebun kurma, kebun anggur, bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal kurma itu cuma sekali dalam setahun. Jadi itulah Anas bin Malik. Karena itu kalau Anda punya kemampuan, maksud kiasnya hukumnya, kalau Anda punya kemampuan seperti sahabat Anas bin Malik di sini, maka akan lebih baik bila fidyah Anda pun tidak hanya pada satu saja. Mungkin surga Anda ada di situ. Ya, makanya tolong ya, yang punya kemampuan-kemampuan lebih, itu bukan mampu, tapi titipan Allah kepada Anda. Mumpung belum diambil. Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Tapi dititipkan pada Anda karena mungkin surga Anda ada di situ. Mungkin yang lain saking gak adanya sering puasa, sering tahajud tiap malam, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Antum barangkali belum konsisten, tahajud belum konsisten, puasa sunnah belum konsisten. Diberikanlah oleh Allah saking sayangnya, inilah, kamu ibadah lewat sini aja. Ya, surga kamu lewat sini. Kalau dengan semua itu belum bisa diamalkan juga, Anda butuh apa lagi? Orang gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil, mau ke masjid jalan kaki. Anda tetangga masjid, sepeda ada, motor ada, mobil ada. Ya, gak masih mau ke masjid. Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah Anda? Halo? Berarti ya? Dan mereka juga diarahkannya ke rumah Anda gitu kan. Nah, itu luar biasa ya. Kenapa ini berisik sekali masjid? Waduh, takut menaranya tumpah ke rumah kami. Masya Allah, gak ada menara juga pesawat bisa tumpah ke rumah antum itu. Jelas?